Nah, kenapa ini umat yang begini rupa tidak punya daya? Karena tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Karena tidak ada yang mempersatukan. Apa yang mempersatukan umat? Yang mempersatukan umat itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita membahas lebaran, kegembiraan di tengah penderitaan umat. Untuk itu kita akan membicarakan hal ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita menyambut lebaran ini dengan gembira ya, dan itulah yang memang diperintahkan oleh syariat kepada kita ya, bagaimana kita menyambut lebaran ini dengan kegembiraan. Tapi sisi lain kalau kita lihat memang kondisi umat masih menyedihkan. Kenapa dari lebaran ke lebaran tidak ada perubahan yang signifikan di tengah-tengah umat ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya, betul. Kita setiap kali menyambut Idul Fitri atau Lebaran bahasa kita, itu perasaan kita campur aduk ya. Anak muda sering menyebut dengan istilah nanu-nanu ya. Satu sisi tentu kita berbahagia, bergembira oleh karena kita sudah menyelesaikan satu kewajiban yang luar biasa, puasa Ramadan sebulan penuh, dengan satu keyakinan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian dosa-dosa kita diampunkannya sesuai dengan janjinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan kita juga yakin ya, dengan penuh harap bahwa kita menjadi semakin bertakwa karenanya. Soal kegembiraan ini Nabi sendiri juga mengatakan lisoimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Yang pertama idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia bahagia dengan bukanya itu. Buka tiap harinya atau ketika dia masuk hari raya berbuka atau Idul Fitri. Jadi memang semestinya kita ini berbahagia. Bahkan Nabi juga menganjurkan ketika sholat itu semuanya keluar rumah. Bahkan yang tidak dalam keadaan wajib sholat, kaum perempuan pun juga dituntunkan untuk ikut hadir di tempat-tempat sholat itu dengan pakaian yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik untuk menunjukkan sebagai syiar inilah umat Islam dalam keadaan berbahagia atau bergembira menyambut Idul Fitri itu. Nah, tetapi di sisi lain kita sangat menyadari bahwa kita ini sebagai umat itu tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu. Baik umat di negeri kita sendiri maupun di luar negeri kita di berbagai tempat itu. Seperti saya kira kita semua tahu di Palestina, khususnya di Gaza, kemudian juga saudara kita di Rohingya, kemudian di Uighur ya, dan di berbagai tempat lain. Di dalam negeri saya kira persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan pendidikan, kemudian juga politik itu masih memberi beban yang sangat berat kepada umat, sedemikian sehingga umat itu tidak bisa menjalani kehidupan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian di luar negeri ya tentu saja adalah apa yang kita saksikan di jalur Gaza khususnya, dan ini satu keadaan yang saya kira amat sangat menyayat diri kita. Jadi kita ini hampir-hampir apa sebutnya itu nggak bisa bergembira kalau kita menyaksikan situasi saudara kita di sana. Bagaimana bisa
kita yang berjumlah begini banyak itu tak bisa menolong ya. Ada banyak bantuan tidak bisa masuk ke Gaza oleh karena pintu Rafah tidak bisa dibuka ya sesuai yang diperlukan gitu. Harus ada izin dari Tel Aviv dan Washington. Sementara serangan terus terjadi. Ya begitu juga dengan saudara kita di Rohingya. Bahkan baru lalu kita belum lama mendengar kabar mereka masih terus berdatangan ya, dan ada yang kapalnya tenggelam dan ada tak sedikit dari mereka yang kemudian meninggal. Begitu juga di Uighur dan lain-lainnya. Nah, jadi ini saya kira penting untuk kita menyadari bahwa begitulah memang keadaan kita sebagai seorang muslim itu seperti seolah-olah ada selalu di dalam diri kita itu keadaan yang bertentangan gitu. Jadi satu sisi kita ini hari bergembira, tapi juga tetap harus menyadari ada sisi lain yang kita mestinya membuat sedih itu. Iya, apa yang harus kita lakukan ya untuk menghentikan kesedihan, penderitaan di tengah umat ini? Setidaknya ada 2 atau 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa kita ini harus, sebutlah dengan istilah, menyisakan sebagian dari perasaan kita itu untuk tetap ada rasa empati dan simpati kepada saudara kita yang sedang mengalami kesusahan itu. Dan empati dan simpati itu kemudian mewujud di dalam paling sedikit itu doa itu. Jangan sampai kita sama sekali tidak pernah memikirkan keadaan mereka, apalagi kemudian muncul di dalam doa-doa. Itu paling sedikitnya. Yang lebih jauh lagi tentu saja adalah jika kita memiliki kemampuan kita memberikan bantuan kepada mereka. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita mesti tahu bahwa ini semua sesungguhnya adalah akibat dari sebuah sebab yang lebih besar, yaitu lemahnya atau rapuhnya umat sebagai umat ya. Umat ini hari tidak memiliki kekuatan yang semestinya dimiliki, karena dari sisi kuantitas jumlah kita ini sangat banyak, disebut-sebut hampir 2 miliar, tetapi jumlah yang banyak itu kalau dalam bahasa hadis itu seperti buih ya, husa isaili kata Nabi, seperti buih yang tidak punya daya. Nah, kenapa ini umat yang begini rupa tidak punya daya? Karena tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Karena tidak ada yang mempersatukan. Apa yang mempersatukan umat? Yang mempersatukan umat itu satu, pemimpin, yang kedua institusi politik. Itulah yang kita sebut khalifah dengan khilafahnya, khilafah dengan khalifahnya itu. Karena itu maka ini yang kedua, untuk menghilangkan kesedihan kita harus mengambil peran yang sangat nyata, sungguh-sungguh konsisten istiqomah untuk terwujudnya kembali persatuan umat itu. Jika kita ambil bagian di situ, maka sebutlah dalam tanda petik itu agak sedikit mengurangi rasa bersalah kita, rasa dosa kita, sedemikian sehingga perasaan terluka itu juga bisa agak sedikit dikurangi oleh karena kita sudah berusaha. Apalagi kalau kita bisa mengajak saudara kita sama muslim yang lain juga untuk berpartisipasi di dalam ikhtiar itu, maka saya kira bukan sekedar ini alasan menghilangkan rasa bersalah, tetapi ini merupakan kewajiban yang insya Allah kalau ini kita lakukan dengan konsisten, itu akan sampai pada tujuan itu, terwujudnya kembali persatuan umat itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita ini harus menjadi umat yang positif. Yang positif dalam arti bahwa jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan nambah masalah gitu. Ini hari masalah itu sudah sangat banyak, dan di antara masalah-masalah itu sebenarnya datang dari umat Islam sendiri gitu. Dan inilah yang membuat akhirnya persoalan yang sudah sangat berat itu menjadi semakin berat ya. Misalnya kalau ada kezaliman di negeri ini, siapa yang melakukan? Kan yang melakukan juga orang-orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan, yang sebagian dari mereka, sebagian besar adalah muslim gitu. Jadi alih-alih mengurangi persoalan, mereka menambah gitu. Ini kita membaca ada kasus Rempang itu. Rempang itu
dia Melayu, Muslim, tapi kemudian digusur oleh siapa? Oleh penguasa yang Muslim juga. Nah, ini contoh gitu. Jadi dalam skala masing-masing kita itu sebenarnya bisa menjadi Muslim yang positif dengan turut serta mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, umat Islam khususnya. Jikalau kita jangan sampai menambah itu. Saya kira 3 hal itu yang bisa kita lakukan. Gitu. Baik Ustaz Ismail, terima kasih atas pencerahannya. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita bagaimana kita menyambut Lebaran ini, Idul Fitri ini dengan riang gembira, tapi di sisi lain umat masih menderita. Kita tidak boleh diam, kita harus tetap memperjuangkan apa yang tadi disebutkan oleh Ustaz Ismail sebagai pangkal persoalan penderitaan umat ini. Ketiadaan kepemimpinan di tengah-tengah umat dan ketiadaan sistem khilafah ala minhaji nubuwah yang mempersatukan umat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.